rumah sakit, jujur aku gak ada cerita serem sama sekali. Selama di Opnam aku enjoy. Tapi pas pulang, jadi memang ketindihannya itu dia membisikkan sesuatu kata yang vulgar lah pokoknya. Ada pembangunan yang dia itu harus ngeeksploitasi sebuah hutan. Yang ternyata hutan itu hutan keramat. Di dalam hutan itu tuh ada yang tinggal lah gitu. Dan yang tinggal ini nih yang ngehantuin si developer yang ngeeksploitasi hutan itu. Bahkan sebelum filmnya tayang, temenku konten kreator juga udah datengin tempatnya duluan. Banyak cara untuk mengabadikan sebuah ketakutan. Ada yang itu berupa sebuah cerita tulisan, ada yang itu berupa sebuah foto penampakan, dan mungkin yang paling sering kita lihat adalah berupa dalam bentuk audiovisual atau film. Dan ya, film horor yang ada di Indonesia ini kan umurnya sudah cukup panjang. Ada yang memasuki era film horor klasik, horor modern, dan horor-horor yang banyak sekarang yang beredar di Indonesia ini. Rata-rata film horor yang ada di Indonesia ini kebanyakan berangkat dari sebuah kisah nyata. Dan mungkin sepengetahuan saya masih sangat-sangat sedikit yang film-film horor ini yang berangkat dari ya sebuah teori-teori, pakem-pakem atau mungkin konspirasi-konspirasi kayak gitu. Dan di malam ini kita kedatangan seorang teman, seorang sahabat yang dia ini cukup aktif dalam mengulik sebuah film-film horor. Halo Mbak Andini. Halo Mas. Selamat datang di Pos Ronda ini. Halo ya, Mas. Santai aja di sini, santai. Karena di sini biasanya kita cerita-cerita tentang apapun itulah yang sekiranya bisa ya memberitahu teman-teman tentang ini. Gimana Mbak? Masih aktif membagikan review-review film horor atau apa sekarang? Masih dong. Masih ya. Masih dong. Masih interest berarti dengan genre horor. Tidak akan pernah lelah. Tidak akan pernah lelah. Dari kecil nonton film horor soalnya. Why? Kenapa? Kenapa ya? Karena dulu tuh aku pikir tuh horor tuh fun gitu loh. Aku nggak pernah ngelihat horor tuh serem iya, tapi seremnya tuh fun gitu. Bahkan kalau aku dulu waktu kecil, kalau lagi ngumpul bareng teman-teman tuh, kan kalau anak-anak kecil kan kalau bosen kayak, kita main apa gitu kan. Aku tuh malah kayak, punya cerita horor apa gitu. Aku malah kayak gitu dari dulu. Ya, tapi memang itu adalah sebuah bagian tumbuh kembang kita yang mungkin itu sangat interest ya. Kalau zamanku dulu kan generasiku tuh ya kalau tentang horor ya paling seru nonton, dah yuk kita nonton dunia lain. Ada apa. Kalau dulu Mbak Andini waktu itu apa? Film-film horor apa yang bikin aku jatuh cinta dengan genre horor? Dulu tuh dari kecil tuh udah nonton Di Sini Ada Setan. Dulu tuh Di Sini Ada Setan yang sinetron di serial. Legend itu di SCTV. Ya, itu tuh bener-bener kayak, ya itu OG-nya lah ya. Dari situ, terus Kuntilanaknya Julie Estelle. Oh iya. Dulu tuh sempat ku tonton. Sampai pas kelas 5 SD, aku tuh nonton film judulnya Shutter. Tau nggak film Shutter Thailand? Yang kamera. Iya, itu waktu zaman aku SMP itu baru booming. Tapi aku nonton dari SD, SD kelas 5. Terus director yang sama bikin film lagi judulnya Coming Soon. Itu aku tonton kelas 6. Coming Soon itu ceritanya tentang jadi ada perempuan yang dibunuh sekampung gitu, tapi digantung. Nah, terus ada orang yang mau bikin film tentang perempuan itu. Turns out ternyata filmnya jadi berhantu gitu. Nah, itu dibikin sama sutradara yang sama sama si Shutter itu. Udah dari situ, akhirnya aku suka dari horor Thailand, explore ke horor yang lain akhirnya. Tapi pada masanya mungkin yang sering meninggalkan bekas memori, bekas ingatan, atau mungkin adalah bekas imajinasi untuk kemudian kita visualkan di angan-angan kita tuh lebih banyak kemana Mbak? Horor Indonesia kah atau horor Thailand? Atau horor luar kayak gitu? Dulu waktu kecil horor Indonesia, karena kan kita emang gede pakai horor Indonesia ya. Aku dulu paling takut sama kuntilanak gitu. Tapi makin kesini, makin gede, makin mungkin karena horor hantu-hantu tuh gitu-gitu aja kali ya formulanya ya. Kan mungkin misteri, nanti terkuak, ada jump scare gitu-gitu. Aku beralih ke horor psikologi. Terus habis itu mulai takut sama lebih ke isu-isu sosial sih, mulai pas udah kenal horor psikologi. Tapi kalau waktu di awal-awal ini Mbak, maksudnya kan
apalagi waktu zaman kita kecil lah, kita melihat sesuatu itu kan biasanya kan yang akan kita takutkan adalah sebuah imajinasi kayak gitu. Ada nggak sih kayak perasaan denial? Kalau saya pribadi nih ya, kayak saya tidak tertarik untuk melihat horor luar karena nggak mungkin setan luar ada di sini kayak gitu. Ada nggak sih kayak nggak mungkin lah ada apa vampir atau apa di ini? Pernah ada nggak perasaan-perasaan denial? Jadi seolah-olah kayak membangun sekat di antara itu. Dulu sebenarnya pernah ada denial, bahkan sampai awal aku kerja, jadi habis lulus kuliah kan ada beberapa tahun kerja tuh kantor, itu sempat masih denial, karena mungkin emang bener hantu Indonesia itu kan lebih possible ya buat ada gitu, dan kebetulan emang banyak orang yang ngalamin cerita serem di rumahku, rumahku juga ya anggota keluarga banyak lah yang ngalamin cerita serem. Jadi aku tuh kayak banyak denial, karena kalau aku menerima, aku juga menerima kalau cerita-cerita hantu itu bener gitu. Jadi sebenarnya karena takut, denial ada. Tapi ada ini nggak, Mbak Andini, kayak biasanya kan kita tuh kan menciptakan sebuah experience sendiri dalam menonton. Apalagi Mbak Andini lah seorang yang suka dengan menonton itu. Pernah nggak sih kayak menciptakan sebuah experience bahwasanya aku akan menonton film horor ya, menurutku horor sih paling enak ditonton di malam hari ya daripada siang hari kayak gitu. Oh pasti. Pasti dong. Kenapa lebih suka malam hari? Apakah itu ya adalah waktu mereka untuk muncul atau gimana? Sebenarnya sih pertama karena malam tuh sepi ya. Kalau siang kan tahu-tahu tiba-tiba di depan ada truk telolet gitu. Iya sih, kalau malam kan sunyi ya. Terus emang kebetulan karena kuota aku itu lebih lebih banyak di jam 12 malam lah gitu. Lebih bisa nonton karena kuota sih sebenarnya. Gitu. Ada yang mau nonton mikir kuota juga. Aku sih ada sebuah ide bagus sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang kuota-kuota, kayaknya Mbak Andini perlu menggunakan ini deh. Kartu dari provider Bayu. Karena apa? Karena kayaknya udah nggak zaman, kayaknya kan sekarang kayak kuota-kuota harus kuota pagi, kuota siang, kuota malam, nggak ada Mbak. Di sini di provider Bayu ini semuanya bisa digunakan 24 jam tanpa batasan. Tanpa batas? Tanpa batasan, nggak ada lagi harus aku pagi, siang, malam aja biar bisa full HD sampai pagi gitu, nggak ada. Oh wow, baru tahu aku. Wah boleh deh. Itu belinya di mana Mas? Mungkin Mbak Andini bisa buka Play Store atau App Store, download aja nanti aplikasi Bayu. Udah terus nanti masukin nomor yang dipengen, diisi juga alamat rumahnya dan pilih berapa paket data yang mau dibeli dan nanti kartunya akan dikirim di rumah Mbak Andini. Dikirim? Iya, atau kalau mau diambil di minimarket, Indomaret gitu juga ada sebenarnya. Oke. Jadi itulah sebuah solusi untuk nonton full HD atau mungkin 4K mungkin ya, sepertinya bisa dari malam sampai pagi tanpa kita perlu mikirin lagi lah. Harus kuota pagi, siang, atau malam. Wah boleh tuh Mas, ku coba tuh Mas, biar bisa nonton siang juga. Benar. Okay. Oh baru tahu aku ada yang gitu. Ya harus tahu, sudah ketiknya harus tahu. Dan kalau kita nih Mbak, kita balik lagi ya ke ini. Berbicara tentang tadi, aku terakhir berbicara tentang resolusi ya. Ada nggak sih Mbak kayak resolusi yang pada akhirnya sebuah film-film horor ini sangat-sangat menarik untuk ditonton ketika ya ini adalah sebuah visualnya oke nih, mengerikan secara visual gitu, ada nggak sih? Mengerikan secara visual? Kan ada kayak horor yang dia main-main psikologi, ada yang main secara doktrin atau secara apa gitu. Selama perjalanan Mbak mencintai film horor ini ada nggak? Yang dia secara visual itu kayak disturbing atau mungkin kayak visual disturbing banyak. Tapi biasanya kalau visual disturbing ini, kupikir tadi visual tuh kayak hantunya yang serem. Iya. Gitu. Kayak sekelilingnya juga kayak gitu. Kalau atmosfer ada. Baru yang kemarin di bioskop Longlegs itu atmosfer ya itu mencekam banget. Dan visual menurut aku visual juga lumayan sih Longlegs. Tapi kalau emang kita mau ngomongin film disturbing, aku kan emang biasa bahas film disturbing ya. Itu lebih visual ke sadis sih. Penyiksaan, darah-darah, gore gitu. Kayak gitu sih. Kalau hantu tuh lebih ke, soalnya hantu template-nya sama-sama aja sih, make up-nya gitu-gitu lagi buat aku ya. Mostly di masa sekarang ini ya kayak gitu. Justru kayak aku ngeliatnya orang barat yang sekarang mulai kreatif buat ngemodif visual hantu malah. Padahal dari sisi mereka biasanya yang paling nggak percaya gitu kan. Justru sekarang mereka lebih kreatif buat modifin si monster-monsternya itu sih. Tapi setuju nggak sih Mbak kalau bahwasanya sebuah film horor itu sebenarnya tanpa perlu ada hantu pun sebenarnya bisa dibikin ngeri gitu? Oh bisa banget. Iya kan? Bisa banget.
Karena kalau menurutku kayak film-film horor mungkin yang di Indonesia sekarang, kalau dibilang ngeri mungkin agak-agak sedikit kurang ngeri ya kayak gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang horor zaman kita dulu kayak Jelangkung, Kuntilanak tadi, terus Angker Batu lah atau apa, itu adalah sebuah horor yang sampai sekarang masih membekas kayak gitu. Karena mungkin minim efek atau mungkin apa gitu ya. Menurut aku sih sepengalaman aku nonton film horor ya, biasanya tuh film horor tuh serem kalau kita sebagai penonton bisa dibawa terikat sama si keberadaan hantunya itu. Jadi kalau cuma sekedar kayak jump scare, kita kaget tapi ya udah gitu, kita nggak takut. Tapi semakin filmnya itu dibungkus semakin relate sama kita, maka akan terasa kalau hantunya tuh semakin deket sama kita. Gitu, itu yang bikin film horor tuh serem. Gitu, jadi ya bisa sih tanpa hantu, dan kalaupun ada hantu emang harus ada hubungannya gitu. Kayak misalnya kayak Conjuring itu kan kayak kita tuh udah dibawa engage sama si keluarga itu kan. Jadi meskipun hantunya nggak serem, cuman orang kesurupan, kita tetap udah ngeliat serem karena kita tahu ini tuh ibunya. Gitu, kita membayangkan ibu kita kalau di posisi kayak gitu. Gitu, itu yang bikin filmnya makin serem secara emosional sih, ketarik kitanya juga kan. Mbak Andini, kalau kita berbicara tentang menonton film horor itu kan kita berbicara tentang ini ya, sebuah ketakutan. Dan ketakutan setiap orang itu kan pasti berbeda. Ya kan, mungkin Mbak Andini takut akan apa, aku punya ketakutan apa, dan orang lain itu pasti akan punya ketakutan tentang apa gitu. Dan biasanya kalau aku mungkin sesuatu yang mungkin agak-agak pernah aku lakuin atau mungkin pernah aku coba buat tantang di masa lalu sehingga menimbulkan sebuah ketakutan tersendiri untuk aku. Kalau dari Mbak Andini itu ada nggak kayak gitu? Pengalaman di teror gitu gak? Pengalaman di teror atau mungkin ketika Mbak Andini nonton tuh, oh iya, pada akhirnya setelah menonton dari banyaknya panjang film horor, aku tahu nih ketakutanku sebenarnya adalah tentang ini kayak gitu. Misal Insidious masuk ke dunia. Oh, Insidious. Nah, gitu. Insidious aku nggak bisa tidur itu berhari-hari. Sebenarnya ketakutanku itu bukan kayak, aku juga takut sih, maksudnya aku buka pintu totong ngeliat setan gitu, itu pasti nakutin gitu. Tapi justru aku lebih takut kalau di saat-saat tidak terduga ternyata aku diikutin. Ya, itu juga menakutkan juga sih. Iya, tapi di Insidious itu kan, jadi aku ingat banget scene yang paling bikin aku kepikiran Insidious tuh, kan pas bapaknya itu kan ternyata dari kecil udah diikutin setan ya, kan dari mimpinya itu. Terus akhirnya si Dalton anaknya itu akhirnya diikutin juga. Neneknya si Dalton nih cerita kan, oh bapakmu juga nih waktu kecil gitu ngalamin gini. Dia keluarin lah tuh foto-foto bapaknya kecil, yang ternyata foto-foto bapaknya kecil itu ibunya sembunyiin untuk ya nyembunyiin fakta ke bapaknya kalau lu tuh juga pernah ngalamin ini loh gitu. Dan di setiap fotonya tuh ada tuh si nenek-nenek yang ngikutin bapaknya ini di pintu. Insidious tuh yang pengantin itu bukan sih? Ini bukan ya? Nenek, bukan, dia sebenarnya sih. Oh iya, yang nenek-nenek itu aku tahu. Iya, nenek-nenek kayak pakai baju jubah gitu. Yang sebenarnya di Insidious 2 agak bikin ilfeel sih, kan antara nenek-neneknya bencong. Tapi Insidious pertama tuh itu serem banget. Terus aku inget banget makin lama dari fotonya di awal dia jauh, makin lama deket sampai akhirnya tangannya tuh di sini gitu. Itu aku pikiran pas pengen tidur. Tapi emang itu hantunya emang ngeri sih kayak gitu. Iya. Kalau seingatku kayak semacam hantu pengantin nanti pakai jubah-jubah kayak gitu ya. Iya. Dan kalau jujur aku pribadi aku takut sebenarnya dengan hantu, bentukan hantu kayak gitu. Dan aku juga nggak tahu kenapa ya waktu mereka menciptakan sebuah creature ini bisa terpikirkan untuk mengganggu psikologi kita kayak gitu kan. Sedangkan kalau kita mungkin lihat di film Indonesia, kita pasti bisa menebak hantu yang akan keluar itu apa aja. Iya, benar sih. Iya. Paling bosen lihat apa, Mbak? Paling bosen. Udah aku duga nih kayaknya setannya bakal ini. Jujur sebenarnya akhir-akhir ini lagi bosen sama film horor kesurupan religi sih. Oh ya. Yang ending-endingnya ngelihatnya tuh entah berantem sama setan. Adalah salah satu film horor religi ini yang aku tonton beberapa waktu lalu. Itu bener-bener face to face, setannya tiba-tiba silat. Terus dia lawan bener-bener gedebak-gedebuk sama setannya. Apa ini? Itu ada. Terus ya klasiknya kayak diikat pakai kursi gitu kan, kalau nggak dia kayak diikat tapi tiduran gini-gini, terus nanti ustadznya tahu-tahu nggak bisa, gagal, terus ustadznya metong gitu, kayak aduh capek banget lihat film horor kayak gitu. Sebenarnya menjadi semacam template aja nih bahwasanya hantu akan dikalahkan dengan doa-doa gitu.
Tapi di film Hair for Religion ini kebalik dulu flow-nya. Doanya dulu yang kalah. Oh, doanya dulu yang kalah. Nanti sampai udah puncak klimaks kan, banyak apalah, silat apalah itu. Menang dengan doa yang sama. Tuh emang formulanya begitu biasanya sekarang. Padahal kayaknya lebih seru kalau misalnya ada film horor Indonesia yang seolah-olah itu kayak bahwasanya wah, seorang yang mengerti tentang mantra, doa atau apa, kemudian ternyata hantunya lebih tahu tentang itu, kan jadi keren ya. Maksudnya kan ya iblis kan sejatinya juga pasti mengetahui doa-doa karena umur mereka lebih lama daripada kita kayak gitu kan. Benar. Aku soalnya pernah dengar cerita juga kalau ini cerita nggak sekali ya aku dengar. Kayak baca doa dan ternyata jinnya itu ngikutin baca doanya. Bahkan mungkin lebih bisa kayak gitu. Itu takut sih. Kalau aku sih kabur sih. Jadi, apa yang bisa menyelamatkan kita gitu kan? Kita sebagai penonton kan kalau doa aja nggak mempan, terus apa yang bisa menyelamatkan kita gitu kan? Nah itu benar sih. Apa ya, kayak film-film di Indonesia ini kan kebanyakan selalu berdasar kisah nyata. Itu untuk alasan, entah untuk alasan marketing atau memang untuk ya bahwasanya Indonesia ini kalau tentang cerita-cerita kayak gitu tuh juga banyak gitu. Tapi kenapa ya Mbak ya, maksudnya nggak ada film-film kita ini yang mencoba untuk mengangkat sebuah teori-teori konspirasi seperti yang di film-film luar negeri kayak Da Vinci Code lah atau apalah gitu. Mungkin satu atau dua gelintir mungkin ada, tapi kenapa kira-kira Mbak? Orang-orang kita percaya mistis kebanyakan ya, tapi ketika itu berhubungan dengan spiritual kadang blocking gitu. Ya, tabrakan. Gitu. Jadi hanya sekedar mistisnya aja. Iya. Dan mungkin kayak apa ya, terlalu sayang kayak teori-teori yang sebenarnya bagus kayak itu, tapi kebanyakan kan apa ya, dibungkusnya kan ya untuk B, C, market B atau C, sangat-sangat disayangkan sebenarnya kalau memang harus jatuhnya nanti akan seperti itu. Iya nggak sih? Iya sih, benar sih. Kalau menurut Mbak Andini sendiri nih, ya sebenarnya rata-rata orang Indonesia tuh kalau disuguhkan dengan genre film tuh kan pasti mungkin genre horor menjadi genre yang paling dicintai nomor satu ya mungkin. Iya benar. Nah, kalau menurut Mbak Andini kenapa? Penyebabnya sebagai seseorang yang ngikutin film dari film A, B, C, D yang sebenarnya dari segi pengembangan ceritanya juga nggak terlalu beda jauh. Kenapa sih sebenarnya orang-orang kita tidak pernah jenuh untuk menonton ini kayak gitu? Aku sebenarnya ada dua teori. Teori pertama, menurut aku tuh orang kita sebenarnya emang to the core, kita tuh sebagai manusia kita suka cerita tentang sesuatu yang kita nggak bisa lihat atau sesuatu yang kita nggak ngerti gitu. Jadi kayak kita tuh ngelihat bentuk yang kita nggak ngerti tapi direpresentasikan ke film sebagai bentuk rekreasi gitu. Kayak ini entertainment nih, gue suka gitu. Tapi di sisi lain, kenapa kita bisa terbeli gitu lah ya dengan film-film kayak gitu? Karena emang budaya kita dari dulu sebenarnya membudayakan mistis dari dulu. Dari leluhur kita tuh sebenarnya kita ada budayain mistis. Tapi memang ya itu makin kesini yang aku bingung, kita membedakan mistis dengan spiritual gitu. Misalnya kayak kita ngomongin kris gitu. Karena akhir-akhir ini banyak film horor yang ngebahas kayak pusaka-pusaka kejawa-jawaan tuh banyak gitu ya. Orang kita percaya mungkin ada suatu kris, di dalamnya itu ada jin, ada tanaman, mereka percaya. Tapi ketika kita bahas nilai spiritual dari kris, di mana kris itu dibikin untuk misalnya sebagai ada nilainya, ada mungkin pelindungnya atau apa, mereka nggak percaya. Jadi mereka cukup percaya ke hantunya aja gitu. Nah, ya yang gitu-gitu itu yang bikin ada blocking kalau buat sampai ke konspirasi. Dan rata-rata kasus-kasus kayak gitu kan banyak pada akhirnya kan bertabrakan, misal ada film tentang keris akan bertabrakan dengan para pecinta budaya, biasanya kan enggak, keris nggak melulu tentang jin kodam dan apa, ada keris pamor, ada yang keris memang untuk raja-raja kayak itu kan, biasanya kan sering tabrakan kayak gitu ya biasanya. Dan ya itulah mungkin agak susahnya ya. Tapi menurut Mbak Andini sendiri, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh dari industri perfilman ini dalam membentuk visual-visual mereka sehingga orang-orang kita jadi mempercayai bahwasanya hantu itu akan selalu seperti yang ada di film ini? Besar nggak pengaruh dari film-film ini? Sebenarnya besar sih. Besar ya? Besar, ada positif dan negatifnya sih. Cuma kalau aku lihat dari negatifnya memang yang aku kurang suka, jadi budaya kita, apalagi budaya spiritual kita tuh seperti diantagoniskan. Itu yang aku nggak suka. Tapi di waktu bersamaan positifnya, orang-orang kita jadi tetap mengenal budaya kita tapi dengan cara berbeda gitu, ngerti kan? Tetap budayanya di bawah, tapi dengan cara yang lain gitu kan.
esensi spiritualnya nggak dibawa, gitu. Dan kadang orang-orang kita udah cuek ya, nggak mau ngedefend itu lagi, ya udahlah masa bodoh gitu. Iya. Itulah jeleknya mungkin beberapa dari kita kayak gitu. Tapi pernah nggak sih Mbak, masih kan dari sekian banyak adegan atau scene yang mungkin pernah ditonton itu kan tidak semuanya itu selalu believable, ya nggak sih? Mungkin ada yang mungkin waktu nonton, wah ini adalah sebuah adegan yang di-create atau apa. Pernah nggak sih Mbak kayak mencoba untuk menelusuri dari kemungkinan terjadinya scene ini itu berapa persen, atau mencoba mengulik sendiri itu pernah nggak sih? Aku nggak pernah berani. Nggak pernah, kenapa? Mungkin karena aku takut resikonya aja sih. Aku tuh punya prinsip ketika aku dapat sesuatu, aku harus bayar apa. Gitu. Jadi misalnya nih kayak aku mau ini misalnya ada hutan berhantu gitu misalnya. Terus aku datang nih ke hutan itu gitu kan. Aku tahu informasi di situ. Aku bayar apa ke situ gitu. Apa aku nggak tahu apa bener gitu ya gitu. At what cost aku dapat informasi itu gitu kan. Apa tahu-tahu misalnya tiba-tiba aku dapat sial kah atau apa, aku takut. Atau aku diikutin kah. Karena kemarin baru banget aku ini untuk hal kecil ya, ini masih di kota loh. Aku kemarin baru pulang dari rumah sakit, aku baru pulang opnam sebenarnya. Pulang-pulang, ternyata ada yang ngikutin. Kenapa aku bisa tahu ada yang ngikutin? Ada pokoknya orang terdekat aku yang emang dia bisa lihat. Dia bisa lihat di level yang dia tuh, kenapa tadi aku bahas soal kris atau apa, karena dia mau mengabdi sampai punya kris gitu. Dan orang itu bilang emang, oh ini lu kecolongan ya, ada yang ngikutin gitu. Oh pantesan kataku. Ini baru di kota gitu kan. Gimana kalau kayak udah masuk ke hutan atau ke tempat-tempat yang berhantu? Aku takut akunya nggak kuat. Tapi pernah ada nggak sih waktu Mbak di rumah sakit kayak kepikiran salah satu dari ini mungkin kejadiannya hampir-hampir sama dan ini mungkin terjadi di aku gitu? Pernah nggak mencoba untuk merelatekan dengan ya, kita bicara tentang cerita-cerita di rumah sakit itu kan terlalu banyak ya. Kita mau bicara tentang suster ngesot lah atau apa gitu, pernah nggak sih kayak mencoba menghubungkan dengan oh mungkin ini karena ini gitu. Di rumah sakit jujur aku gak ada cerita serem sama sekali. Selama di opnam aku enjoy. Tapi pas pulang, jadi memang ketindihannya itu dia membisikkan sesuatu kata yang vulgar lah pokoknya. Terus aku emang inget ada salah satu orang terdekat aku juga yang dia pernah ditaksir sama jin. Tapi bedanya kalau dia case-nya udah parah lah. Karena jin ini udah sampai masuk ke mimpi dan kayak bikin dia suka teriak-teriakin nama jinnya gitu. Itu orang terdekat aku tahu. Untungnya nggak sampai situ sih. Tapi aku langsung relate kayak, apa ini ya? Apa tanda-tanda pertama ketika tindihan dan bener-bener, aduh itu nggak enak banget. Langsung ke relate ke ceritanya dia. Tapi waktu ketindihan gitu kebayang sama yang ada di sana gitu atau enggak? Di rumah sakit itu? Enggak, aku enggak sama sekali. Enggak. Aku bener-bener taunya itu. Jadi aku ketindihan tanpa tahu apa-apa dan orang itu yang ngasih tahu kalau aku kecolongannya dari rumah sakit. Gitu. Kalau aku jadi Mbak Andini sih aku cari tahu ya. Karena kalau aku jujur tipikal orang yang penasaran, Mbak. Aku tuh tipikal orangnya penasaran banget kayak gitu. Kalau dulu ada katanya jalangkung bisa manggil hantu, sini aku coba bisa apa enggak gitu kan. Nah itu aku nggak punya nyali kayak gitu Mas. Ya sebenarnya kita juga nggak punya nyali, cuma kita punya nyali karena bareng-bareng aja kayak gitu kan. Jalangkung kan dulu kan kayak kita membuat sebuah papan, apa sih kayak papan oija tapi versi kearifan lokal gitu kan, kita tulis terus pakai koin, namamu siapa? Aisyah, padahal kita gerakin sendiri gitu kan, Aisyah itu nggak ada juga. Apa aku korban film ya? Kenapa? Korban film Jalangkung kali ya aku ya. Kayak udah takut banget ya, awalnya gitu. emang menakutkan sih, nggak bisa dipungkiri bahwasanya film-film itu mungkin pernah. Tapi Mbak punya kepercayaan ini nggak bahwasanya sebuah film itu ya mungkin ada perasaan denial kita, tapi pernah nggak merasa kayak mungkin dalam sebuah rentang waktu yang sudah terlalu panjang ini kejadian ini pernah terjadi real kayak gitu. Maksudnya gimana, coba ulang? Kayak semisal Jelangkung adalah mengerikan gitu kan. Mungkin di dalam film itu kita kurang mempercayainya, tapi kayak oh ya kayaknya sih ini mungkin bisa aja nih kejadian di masa lalu kayak gitu. Aku sering kayak gitu sih pas nonton. Karena aku percaya sama probabilitas. Tapi aku biasanya lebih percaya kayak gitu ke yang spiritual sih. Kayak sempat ada film, salah satu film yang aku tonton beberapa waktu lalu itu, dia ngebahas, jadi sebenarnya
film ini film horor, ada pembangunan yang dia itu harus ngeeksploitasi sebuah hutan, yang ternyata hutan itu hutan keramat. Di dalam hutan itu tuh ada yang tinggal lah gitu, dan yang tinggal ini nih yang ngehantuin si developer yang ngeeksploitasi hutan itu gitu. Poinnya sebenarnya jadi sebelum si developernya ini ngeeksploitasi hutan itu, udah ada dukun setempat yang ngasih tahu kalau ini tuh hutan keramat, jangan nanti ada yang ngamuk. Tapi orang itu nggak percaya. Ini orang tipe yang lebih percaya uang daripada percaya spiritual gitu. Jadi ketika hutan itu dieksploitasi, ya horornya berpusat di hutan itu. Teror itu gitu. Aku suka itu karena maksudku itu kayak tadi kembali lagi, ini bisa aja terjadi gitu. Aku belum pernah ngalamin, aku belum pernah dengar cerita sampai ke sejauh itu. Tapi kalaupun itu terjadi, aku percaya gitu. Tapi untuk ya tadi di pembungkusan film horornya, yang tadi negatifnya jadinya gak dibahas kalau sebenarnya itu tuh bentuk karma yang seharusnya diterima sama si developer itu. Lebih kayak fokus ke ini teror hantu. Padahal itu lebih dari teror hantu gitu. Itu film Indonesia? Film Indonesia. Tapi dikemas dalam versi modernnya kayak gitu. Versi modern. Kalau kita melihat dari kasusnya kan sebenarnya kalau kita mau cari cerita di masa lalu itu kan juga sebenarnya kan cerita seperti ini bukan ini ya Mbak, bukan sesuatu yang asing, bahwasanya untuk pembukaan jalan pasti ada yang diterabas atau apa gitu kan. Kayak kalau kita melihat di zaman kolonial pun kan sebenarnya kan ada cerita juga yang dimana waktu itu Jenderal Belanda Daendels, dia Anyar Panarukan, dia harus memberantas Alas Roban dan ada kejadian di Alas Roban dan kayaknya juga sempat jadi film juga tapi aku lupa ini. Dan ya sebenarnya kan ada masa-masa yang seperti itu dan diadaptasi ke masa modern. Cuma itu kadang kita kecewa aja dengan adaptasi modernnya kayak gitu kan. Iya. Sebagai seorang yang mungkin dipenuhi rasa penasaran, pernah nggak sih kayak nonton film ini dan kayak pembuktian? Kan banyak nih kayak orang-orang sekarang tuh yang serba ingin pembuktian gitu, kayak aku habis nonton film ini, tempatnya di sini, aku datengin kayak gitu, pernah nggak sih? Iya. Bahkan sebelum filmnya tayang, temenku konten kreator juga udah datengin tempatnya duluan. Udah datengin tempatnya? Iya. Dan bener dia kesurupan di tempat itu. Kesurupan. Itu di bilangan mana, daerah mana Jakarta juga? Wah aku lupa deh daerah mana, Jawa pokoknya sekitaran Jawa. Mbak Nini, berbicara tentang film horor Indonesia nih ya, kan ya kita sudah banyak yang melihat film Indonesia berdasarkan kisah nyata, mau dia yang mau berangkat dari sebuah sosok, sebuah tragedi, sebuah peristiwa atau sebuah legenda, mitos kayak gitu kan. Sejauh ini menurut Mbak Nini, film horor Indonesia berdasar kisah nyata yang itu ya menurut dengan Mbak Nini sedikit mendekati real, ada nggak? Berdasarkan dari kisah nyata ya? Perlu ingat-ingat dulu yang berdasarkan kisah nyata. Atau tidak usah juga nggak apa-apa. Siapa tahu itu adalah sebuah imajinasi dari penulisnya bahwa ini aku samarin kayak gitu. Ada nggak? Biasanya sih nggak kisahnya, lebih ke ajaran dan adaptasi dari ajaran itu yang aku bisa lihat kayak oh ya aku percaya nih ada kayak gini gitu. Kayak tadi misalnya soal eksploitasi tadi itu, eksploitasi hutan itu. Jadi sebenarnya film itu aku suka banget filmnya. Itu aku suka banget. Endingnya itu orang yang jadi itu sebenarnya tentang kereta. Ya udahlah ya pasti yang nonton tahu judulnya apa karena dia sudah sangat menyudut banget gitu ya plotnya. Satu kereta ini tuh pada meninggal semua untuk membayar karma dari apa yang si developer ini lakukan ketika mengeksploitasi hutan itu gitu kan. Aku percaya banget dengan tadi yang namanya hutan keramat tadi, terus kayak sebenarnya poinnya adalah aku percaya kita tuh bisa ketika ada seseorang yang melakukan sesuatu dan karmanya itu besar, orang yang nggak bersalah tuh juga bisa ngebales karma itu untuk memenuhi karma tersebut gitu. Aku percaya banget sama konsep karma gitu. Jadi yang kayak gitu tuh aku percaya. Makanya kayak aku sempat bikin videonya juga di TikTok aku. Makanya aku juga bahas film itu. Aku bilang itu kenapa kita tuh hidup mesti mikirin orang lain. Karena bisa jadi kita tuh ngebayar karma orang lain gitu. Terus ada lagi film Pengabdi Setan juga di yang dusun gitu. Pengabdi Setan yang pertama? Yang kedua. Oh yang kedua. Itu rumah apa sih, rumah susun apa rumah dusun ngomongnya sih? Rumah susun. Rumah susun ya? Iya rumah susun yang ada tumbalnya gitu. Sebenarnya aku juga pernah dengar ceritanya juga. Jadi kayak jadiin tumbal. Jadi kayak cuman sekomponen-komponen yang aku kayak oh ya ini sebenarnya bisa sih gitu ada.
Bahkan ada satu film lagi yang juga tadi ngebahas Chris gitu. Itu tentang satu orang ini yang dia kayak sebenarnya plotnya belum terlalu ke-reveal apakah dia reinkarnasi atau dia titisan atau apa. Tapi intinya memang dia ini ditugaskan untuk menjaga suatu pusaka. Pusakanya ini dia itu harus dapetin di dunia lain. Jadi dia harus bener-bener kayak gak tahu sih kalau orang Yaman apa meregang sukma atau apa. Rogo sukmo. Iya, rogo sukmo gitu. Jadi kayak arwahnya dia terpisah dari badannya dia sampai dia bisa ke dunia itu di mana dia ambil pusakanya, baru dia dapat gitu. Jadi pusakanya nggak ada secara fisik di dunia kita gitu, di dunia sana gitu. Nah, mungkin ceritanya tidak nyata, tapi konsepnya aku percaya. Iya. Gitu. Biasanya aku konsep-konsep yang gitu yang percaya. Karena biasanya kan kayak konsep-konsep yang itu kan kayak sengaja disamarkan atau apa supaya apa supaya apa kayak gitu kan. Benar. Tapi kalau berbicara tentang tumbal juga sebenarnya aku setuju sih Mbak, kayak mungkin di masa-masa sekarang ini kayak orang-orang tuh kayak nggak mungkin masih ada tumbal-tumbalan. Tapi kenapa kalau ada pekerjaan proyek pasti ada 1 kejadian, 2 kejadian, 3 kejadian kayak gitu kan. Benar sih. Orang bercanda ngomong kayak ini tumbal proyek dan bercandanya abadi loh sampai sekarang. Berarti kan kayak itu tuh terus ada nih sebenarnya kan. Udah jadiin tumbal proyek aja kayak gitu kan. Dan parah sebenarnya kalau mau lihat catatan sejarah itu kan sebenarnya kan tumbal itu kan cukup panjang ya Mbak. Maksudnya dari kolonial pun juga percaya adanya tumbal kayak gitu kan. Bedanya kalau yang aku tahu kalau kolonial itu kan mereka menumbalkannya dengan batu permata, dengan logam mulia, emas, gulden dan segala macamnya sebagai tumbal mereka gitu. Belum yang seperti nyawa-nyawa seperti Indonesia. Tapi aku sebenarnya nggak tahu deh awal mula tumbal itu bisa datang dari mana, juga kurang tahu gitu. Siapa dukun pertama yang mengidekan itu semua, itu siapa kayak gitu. Kayaknya sih kalau tumbal udah menurut aku udah dari gimana ya, orang luar negeri, bukan hanya di Indonesia ya, spiritual practice di luar negeri pun juga banyak yang membudayakan tumbal kan. Kayak kalau kita ngomongin kayak spiritual practice orang Afrika, bahkan orang Barat, kalau kita ngomongin witch mereka itu kan juga ada tumbal, entah bayi lah yang ditumbalin atau apa. Kayaknya emang core apa ya, core-nya setan tuh emang mintanya tumbal gitu. Tapi dengan gaya film horor yang kayak gitu, menurut Mbak Andi ini cukup menggetarkan hati atau ya udahlah biasa aja? Kalau aku sih jujur kalau tumbal tuh udah kayak ya udahlah biasa aja lah gitu. Iya, aku lebih kayak nonton film horor, aku tahu itu ada tapi aku kayak ya udah enjoy the ride aja. Toh ini bukan cerita nyata gitu kan. Toh ini bukan kisah saya. Bener sih. Tapi ada nggak sih Mbak yang bener-bener yang apa sih, yang terornya itu bener-bener kepikiran gitu, terus sangat-sangat mengganggu pikiran sampai berhari-hari gitu, ada nggak? Wah. Biasanya aku film disturbing sih, film sadis yang kayak film gitu. Sadis, kayak kebanyakan kalau ada adegan penyiksaan ke perempuan itu aku bisa kepikirannya lama. Tapi kalau kayak cuman hantu-hantu, itu aku udah nonton film Shutter dari kelas 5 SD, udah kenyang aku lihat hantu. Bener sih. Kayak film-film disturbing tuh kayak apa ya, Human Centipede gitu ya mungkin. Ya. Jadi itu ngeri sih menurutku sih. Ada ya maksudnya di bagian belahan dunia ini yang dia bentuk itu juga sebagian dari tumbal nggak sih? Bentuk sebuah pertumbalan gitu ya? Pertumbalan sains dengan konsep yang berbeda kayak itu kan. Manusia disusun menjadi seperti kelabang kaki 1000 kayak gitu untuk apa gitu kan. Ide-ide gilanya dapet gitu kan. Cuma kan emang saintisnya kan orang Jerman kan. Jadi kayak nggak tahu sih, ini teori aku aja gitu ya. Kayak mungkin film itu tuh kayak sengaja nyindir eksperimen yang dilakukan sama orang Nazi zaman dulu gitu kan. Nekat-nekatnya orang Jerman dulu bereksperimen gitu. Aku bakal nggak kaget kalau tau misalnya aku scrolling nih, baca-baca trivianya Human Centipede gitu. Terus ternyata baca, dokternya ternyata mantan dokter Nazi, itu aku nggak kaget. Karena emang itu arah filmnya tuh kelihatan banget itu eksperimen Nazi ke situ pas Perang Dunia II. Tapi Mbak Andini percaya nggak waktu di zaman Nazi itu kemungkinan eksperimen seperti itu terjadi? Kalau sampai Human Centipede nggak tahu ya, karena nggak ada recordsnya ya. Tapi emang eksperimen gila dulu banyak Nazi. Kayak itu yang anak kembar, eksperimen anak kembar, Mas tahu nggak? Oh iya tahu. Jadi kayak anak kembar dijahit biar buat ngebikin kembar siam. Jadi mereka mau bikin kembar siam beneran. Anak-anak kembar sehat 2 orang dijahit gitu di sini gitu. Ya gitulah emang Nazi macam-macam.
Dan itu lebih mengerikan gak sih menurutku? Iya bener sebenarnya. Karena kita baca itu bener-bener orang asli orang gitu real kan. kayak gitu. Bahkan suhu terendah manusia hipotermia itu ditemuin gara-gara torture-nya Nazi sebenarnya. Oh, iya? Ini fun fact ya. Ya fun fact. Iya, jadi karena dulu kan mereka eksperimen semua virus dimasukin suntik apalah. Jadi salah satunya eksperimennya tuh manusia. Aku lupa metodenya, dimasukin ke kulkas yang dingin banget, apa mereka direndam di es buat mengetahui suhu manusia terendah tuh manusia bisa tolerir tuh sampai berapa gitu ke titik hipotermia gitu. Nah yang nemuin suhu itu gara-gara eksperimen Nazi. Kalau menurut Mbak Andini, Nazi melakukan itu semua untuk apa Mbak? Science. Karena kan pada saat itu lagi perang ilmu pengetahuan kan. Iya. Untuk bersenang-senang gitu. Sebagian untuk senang-senang mereka juga kayak ya udahlah, nyawa manusia banyak ini gitu kan. Kan Nazi itu kan pada masanya kan juga ini ya cukup powerful kayak gitu. Oh banget. Ada nggak Mbak film-film yang hampir seperti kayak gitu? Aku pengen nonton kayak gitu. Oh, Human Centipede 2 deh, coba tonton. Human Centipede 2 tuh yang satam gemuk diem aja itu kan? Oh iya, yang hitam putih. Hitam putih ya. Yang 2 lebih sadis tuh. Ya itu disturbing juga. Tapi yang eksperimen gitu apalagi ya? Ini Darana yang sadis banget sih. Pernah denger film Guinea Pig gak? Belum. Itu ada Guinea Pig 1. Aduh, ini aku tidak merekomendasikan siapapun manusia di dunia ini buat nonton Guinea Pig. Tapi kalau mau cari aja. Itu film tentang cewek. Judulnya aja Devil's Experiment. Jadi cewek ini satu sepanjang film dari menit pertama sampai menit akhir itu cuma nunjukin si cewek ini disiksa doang untuk eksperimen. Jadi kayak ini cewek digebukin lah, jadi ada mereka masukin koin ke kantong plastik tuh, cewek digebukin pakai koin itu, terus toto matanya disuntik, dan itu bener-bener close up. Terus habis itu kayak nih cewek dikasih jadi di earphone-nya tuh kayak ada frekuensi suara yang nying gitu kan. Dan itu cewek tuh disiksa berjam-jam untuk dengerin suara itu gitu, terus kayak diputer-puter di kursi, terus itu semua darah ada, mental ada, semua ada. Kayaknya itu satu film kayak gitu. Di YouTube ada kan Mbak yang suara tidak boleh didengar, apa Calls apa itu kalau nggak salah. Yang backgroundnya merah dari dark web juga kok, yang Carlsong atau apa itu aku lupa lah. Itu juga kan sih cuman nah ya kayak gitu. Itu bagian dari teror juga ya kayak gitu. Ya itu yang bikin kena mental sih. Itu kayak aku udah denger dari zaman aku SMA deh, kalau dari SMA gitu. Iya, dulu sempet. Itu pas zaman juga lagi naik konspirasi. Tahu lagu Billie Holiday nggak yang Gloomy Sunday? Oh ya, tahu. Itu kan sempet tuh kayak kalau dengerin lagu ini nanti bakal bunuh diri gitu kan. Lagu Gaby juga waktu itu. Lagunya apa? Gaby. Oh itu ya, yang apa yang kecelakaan pacarnya? Yo, itu kan katanya kalau kita mendengarkan lagu Gaby gitar kita akan berbunyi gitu. Itu juga menurutku adalah horor juga sih itu sih lagu. Teori-teori kayak gitu ini muncul dari mana, terus lagunya Kangen Band juga yang bintang 14 hari kayak gitu. Oh, aku gak pernah dengar konspirasi Kangen Band. Nyambungnya ke konspirasi nomor wartel gitu. Kalau kita telepon nomor wartel terus nanti ada telepon dari kematian atau siapa yang mengaku orang mati, itu menurutku nggak ngalamin ya pasti ya? Enggak. Bukan generasi 90-an pasti lah gitu lah. Udah tahu ada konspirasi Kangen Band gitu. Itu lagu cukup lah mengerikan pada masanya. Aku tuh, itu konspirasi lagu pertama yang aku dengar memang Gaby sih. Itu waktu zaman aku SD tuh. Tapi tahu-tahu di ini kan dinyanyiin ulang kan sama band. Dinyanyiin ulang sama band jadi lebih bagus gitu. Iya, kan. tapi kayak kan versi aslinya kan ngeri ya pada waktu itu. Jadi kayak kita ngeliat gitar sendiri di pinggiran tuh kan ini buat teman-teman yang nggak tahu lagu Gaby, kalian harus dengerin versi aslinya seperti apa. Itu mengerikan pada masanya kayak gitu. Itu awal tahun 2000-an tuh ya. Awal tahun 2000-an. 2000-an. Ya ampun. Berasa tua. Ya, jadi inilah sedikit obrolan kita di malam ini ya Mbak Andini ya. Dan tentunya Mbak Andini masih sampai sekarang masih aktif kan ya berarti untuk mereview film-film ini. Biasanya bisa ditonton di mana Mbak? TikTok. Di TikTok. Setiap hari selalu horor atau memang ada? Kadang-kadang ada film drama lain. Kalau emang itu seru banget, aku biasanya review. Tapi aku fokus emang di horor. Ya. Buat teman-teman yang mungkin butuh sebuah rekomendasi sebelum menonton atau rekomendasi tontonan yang mungkin belum kalian lihat, bisa mampir lah ya ke TikToknya Mbak Andini, apa Mbak namanya?
Andini Afrilia 97. Andini Afrilia 97. Jadi namanya Kebalgor. Wah, pastiin kalian nanti ikutin Mbak Andini dan tonton review-review dari dia. Sekritis apa. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan obrolan ini dari awal sampai akhir. Semoga ya obrolan ini bisa menghibur kalian, bermanfaat juga, dan bisa membukakan kalian tentang referensi-referensi film baru tentunya. Dan jangan lupa untuk saksikan episode-episode dari podcast Terar Bayu ini lainnya, karena pasti akan banyak orang-orang seperti Mbak Andini yang membawa pengalaman, cerita, dan imajinasi-imajinasi baru yang bisa menemani tidur kalian dan hari-hari kalian kayak gitu. Dan semua tayangan ini bisa teman-teman tonton di aplikasi Bayu dan semua sosial media Bayu. Jadi terima kasih sudah menyaksikan kami dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.